welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali. Seperti biasa ada 3 file kartu yang harus kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian. Aku akan ngasih judul dari pilih-pilih kartu ini, yaitu apakah hubungan kalian akan berubah atau dianya akan berubah. Ya, jadi buat kalian yang mengharapkan sebuah perubahan dalam hubungan, atau kalian yang lagi mengharapkan seseorang untuk berubah, nah coba untuk pilih salah satu file kartu. Dan tetap ini adalah general reading untuk semua orang. Jadi kalau tidak cocok, mungkin pembacaannya memang bukan buat kamu ya. Dan buat kalian yang ingin berkonsultasi, lihat di bawah judul. Syarat-syaratnya sudah aku taruh sesuai dengan keterangan-keterangan yang aku berikan. Kalian juga bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram kalau mau konsultasi atau private, atau kalau kalian ingin menanyakan tentang asmara kalian pribadi, atau ingin menanyakan siapa aja tentang seseorang, atau karir, keuangan, atau asmara kalian ya. Jadi lihat syarat-syaratnya di bawah judul. Oke, bisa hubungin aku juga lewat Line ataupun Instagram. Nah, seperti biasa, pilih-pilih kartu nomor 1 dari kiri, 1, 2, dan 3. Ya. Dan saran dari aku, kalau kalian hanya memikirkan satu nama atau satu orang saja, jangan memilih lebih dari satu kartu. Karena di setiap pembacaannya pasti berbeda-beda. Oke? Pasti berbeda-beda pembacaannya ya. Jadi saran aku, kalau kalian memikirkan satu orang saja, lebih baik kamu memilih satu file kartu. Jangan lebih, karena kamu pasti nantinya bingung. Oke, aku kasih beberapa waktu. Kalian juga bisa pause ya, atau kalian bisa memberhentikan videonya sebentar dalam memilih menurut intuisi kalian dengan judul apakah hubungan ini akan ada perubahan atau dia akan berubah ke kamu. Nah, coba ikuti intuisi kalian ya. Oke, kayaknya udah. Jadi kita singkirin dulu kartunya. Oke, nomor 1. Di sini ada release your ex. The time has come to clear your energy. Release your ex. Lepaskan hal-hal yang membebani kamu. Kamu harus mampu menerima kenyataan bahwasanya kamu harus bisa melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa untuk kamu paksakan bersama kamu. Ya, jadi universe menyuruh kamu atau menyarankan kamu untuk melepaskan sampah-sampah yang mungkin selama ini tidak layak bersama kamu. Ya, harusnya di tempat sampah tapi kamu pungut. Ya, ibaratkan sampah yang letaknya di tong sampah, tapi kenapa kamu pungut? Sudah jadi sampah tapi kenapa masih kamu pungut? Berarti kamu yang tidak mampu menerima kenyataan. Kamu mengelak bahwasanya dia orang baik, dia sangat mencintai aku, dia setia, atau bla bla bla. Kamu selalu mengelak seperti itu karena itu kamu tidak bisa melepaskan orang ini. Yang pertama ada King of Pentacles,
Oke. Yang kedua ada Five of Pentacles. Yang ketiga Eight of Swords. Ada Four of Swords, The Hangman. Ada Eight of Cups, Queen of Swords, The Emperor, Chariot, The Fool. Satu lagi ada Three of Swords. Oke. Aku ngerasa di sini kamu itu sudah sangat-sangat banyak tersakiti. Dan menurut aku di sini bukan cuman kamu yang merasa seperti itu, ya, tapi dua-duanya. Jadi di sini dua-duanya merasa banyak tersakiti juga. Bukan cuman kamu, tapi dua-duanya. Dan apakah dia bisa berubah? Ya, apakah dia bisa berubah? Di sini ada Five of Pentacles. Dia merasa stres. Bukan dia tidak sadar apa yang harus dia lakukan, bukan dia tidak sadar akan kesalahan, atau bukan dia tidak sadar sama perubahan dari karakternya yang memang harus dia rubah. Tapi di sini ada Four of Swords sama Eight of Swords. Ada The Hangman lagi. Dia stuck. Dia cuman bisa mikir kebanyakan di pikiran, tapi di tindakan tidak ada. Kalau kamu nanya apakah orang ini berubah, no. Dia hanya main di pikiran, tindakannya belum. Di sini ada The Emperor. Orang yang sangat egonya tinggi, egonya gede. Dan kalau di sini aku ngerasa kalau kamu ngenain egonya, dia mungkin akan biarin kamu. Bahkan dia gak peduli sama kamu. Akhirnya apa kamu yang merasa harus gimana? Ada Eight of Cups, kecewa. Mencari kebahagiaan tuh gimana sih caranya? Mungkin ini bisa untuk yang berumah tangga, bisa yang punya pacar, yang merasa punya pasangan tapi kayak sendiri. Kenapa ini disuruh release your ex? Kenapa kamu disuruh melepaskan seseorang dari hubungan? Sebelum kamu sangat-sangat tersakiti, di sini ada The Chariot sama The Fool. Di sini diminta kamu harus secepatnya untuk move on, secepatnya untuk melangkah sebenarnya. Tapi kalau kamu mau bertahan juga dengan orang ini ya nggak masalah, asalkan kamu kebal disakiti, kuat mental, kuat batin. Dan satu hal lagi di sini Queen of Swords, jangan bertindak menuntut, menyalahkan, menyudutkan seseorang atau pasangan kamu atau suami atau istri kamu. Kamu harus bisa menerima saja, tapi nggak bisa komentar. Ini untuk orang seperti ini. Jadi kalau sama dia, kalau kamu ingin bertahan, rumah tangganya atau pacaran kamu ingin bertahan, aku sarani kamu mau menerima. Jadi ibaratnya kayak dia masuk jurang, kamu juga ngikutin gitu. Ya. Kalau kamu merasa dia nggak bener, kamu nggak mau ngikut, ya udah lepasin. Sebenarnya simpel sih kalau hubungan nomor 1 ini. Apakah ada perubahan? Ada perubahan untuk kamu kalau kamu bisa meninggalkan dia atau mencari yang lain. Karena kalau kamu memilih bertahan, kamu akan merasa kecewa, semakin tersakiti, terus juga merasa sendiri, punya pasangan tapi kayak nggak punya. Itu kan jauh lebih dari kesepian. Bersama ada lagi yang punya
rumah tangga tapi nggak ada isi gitu loh. Ibaratnya kayak kalian tinggal bersama, cuman tinggalnya aja yang sama-sama, tapi sebenarnya kehidupan kalian udah masing-masing. Nah itu lebih berbahaya lagi, lebih menyakiti lagi gitu. Jadi kayak misalnya di rumah itu tinggalnya sama, tapi ibaratnya suami kamu suka-suka hati, kamu juga suka-suka hati. Tidak ada chemistry, tidak ada komunikasi yang mesra, tidak ada harmonisasi gitu ya. Di situ ada Five of Pentacles. Apakah dia ada perubahan? Dia sadar sebenarnya dia harus merubah. Orangnya cukup merasa, dia sadar sih. Maksudnya gini, ibaratnya gini perasaannya, aku tahu aku salah, aku tahu sifat aku ini gak baik, tapi dia mainnya cuman di pikiran terus, cuman dia pikirin, tindakannya gak ada. The Hangman, dia gak berbuat apapun untuk dirinya, jadi cuman main di pikiran. Akhirnya apa, cuman ya stuck di situ aja, cuman kayak orang yang menyesal kalau dia melakukan A terus dapat akibat yang membuat dia sangat-sangat sedih. Dia tahu dia bersalah, atau dia tahu dia melakukan hal yang salah, dia melakukan mungkin dia telah banyak menyia-nyiakan orang yang dia sayangi, tapi dia tidak melakukan apapun, kan percuma. Ada The Emperor di sini. Dia bakal ngebiarin kamu, nyuekin kamu, bahkan ada juga yang bersikap kasar kalau kamu terlalu menuntut dia untuk merubah hidupnya atau merubah karakternya, karena dia belum bisa. Dia cuman mikir aja tapi tidak ada tindakan gitu. Dan otomatis kalau kamu komplain, kalau kamu menuntut atau menyudutkan dia, misalnya, kamu kok jarang pulang sih? Kamu kok lama sih pulangnya misalnya? Kamu kemana aja sih? Seharusnya kamu pulang kerja ya pulang. Jangan senang-senang di luar atau gimana. Contoh. Nah ketika kamu komplain ya, Queen of Swords, dia merasa egonya kayak diinjek-injek, merasa gak dihargain, langsung dia mungkin pergi, atau dia langsung nyuekin kamu dan dia gak peduli. Akhirnya apa? Kamu merasa kecewa, tersakiti, merasa sebenarnya dia cinta gak sih? Pasti ujung-ujungnya kayak gitu tuh. Kalau kamu perempuan ya, kalau kamu wanita pasti ujung-ujungnya begitu. Apa dia gak cinta lagi? Apa dia gak setia? Apa dia begini begitu gitu. Kamu tahu sebenarnya dia itu kenapa, tapi kadang wanita ini suka mengelak. Dia setia, dia sayang, dia mencintai. Bukan dalam hal perasaan sebenarnya, tapi ini soal karakter ya, karakter dan perubahan sikap yang dia belum bisa merubah itu, karena karakter udah dari lahir. Jadi dia cuma ingin merubah ya hanya di pikiran, belum dari tindakan. Jadi apakah orang ini akan ada perubahan? Tidak. Yang harus merubah hubungan ini untuk lebih baik, lebih bagus kamu yang merubah hidup kamu untuk jauh lebih baik. Kenapa? Karena di sini sarannya kamu. Hubungan bisa berubah kalau kamu bisa mencari orang lain, tidak bersama dia. Jadi memang intinya disuruh untuk melepaskan, ya, melepaskan. Terus kamu bisa menerima kenyataan. Kalau kamu ingin bersama orang ini, artinya kamu harus mempertahankan. Mau dia bagaimanapun, kamu gak bisa menuntut dia untuk berubah, karena kamu yang mau sama dia gitu loh. Tapi kalau kamu ingin
orang yang seperti kamu harapin, coba untuk cari yang baru. Coba untuk melangkah, untuk move on atau pergi meninggalkan orang ini. Karena apa? Kalau kamu mengharapkan dia ada perubahan atau mengharapkan perubahan dalam hubungan, itu sama aja menyakiti hati kamu, karena itu nggak akan pernah terjadi. Oke, itu nomor 1. Kita ke nomor 2. Ya, nomor 2 di sini ada pay attention to the red flag. The sign are cautioning you. Okay. Pay attention to the red flag. Bendera merah artinya gini loh. Tanda-tanda. Ya, universe memberikan tanda-tanda, selalu memberikan tanda-tanda kepada kamu. Apakah orang ini memang layak untuk kamu pertahankan? Atau orang ini memang tidak layak sama sekali untuk kamu? Jadi selalu aja untuk nomor file nomor 2, itu kamu selalu ngerasa kayak selalu ditunjukin. Selalu feeling kamu tuh ditunjukin hal-hal yang mungkin selama ini kamu banyak curiga dari pasangan, banyak hal yang kamu khawatirkan, dan itu muncul, dan itu ada di kehidupan nyata kamu gitu. Kayak apa ya, dimunculin dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu khawatirkan tuh kayak terjadi, benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, jadi di sini apakah ada perubahan atau apakah dia akan berubah? Sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada di depan mata kamu loh, sudah terjadi. Sudah tahu kamu akan seperti apa. Tapi terkadang karena perasaan itu banyak orang yang tidak melihat. Padahal dekat banget, ibaratnya gini loh. Ibaratnya sejengkal dari mata kamu. Kejadian-kejadian atau hal-hal yang sudah terjadi di dalam hubungan kalian, sebenarnya kamu bisa menilai apakah itu layak atau tidak, atau ada perubahan atau tidak. Sebenarnya kamu bisa menilai juga. Cuman tanda-tanda yang diberikan kamu buta karena perasaan kamu sendiri. Di sini ada 5 of Cups, ada Duel, 7 of Swords, Knight of Cups, 3 of Cups, 10 of Cups, 10 of Wands, 2 of Swords, 5 of Wands, 5 of Swords. Oke. 10 terus 5 dan 5 nih. Di tengah-tengahnya ada 2 of Swords yang namanya mentok. Oke. Just aku ngerasa di sini kayak orang yang lagi bimbang. Apakah ada perubahan terhadap hubungan kalian dan apakah dia bisa berubah? Ciri-ciri orang ini yang kamu pikirkan, dia ini gini, orangnya tidak pernah bisa dengan satu orang saja. Lebih simpelnya orang yang belum bisa setia. Jadi suka sana sini, suka A, B, C, D. Kalau buat kamu yang baru deket, ya, baru kenalan, atau kalian sudah lama berkenalan tapi dia tidak memberikan kepastian, orang ini hanya hanya mau TTM sebenarnya, tidak mau kemana-mana, tidak mau intens untuk membagi waktunya bersama kamu, karena menurut dia belum bisa untuk melakukan itu. Jadi kalau dia merasa ya kamu sudah
menuntut dia atau menyuruh dia untuk intens, misalnya harus jalan sama kamu setiap hari, harus ketemu, harus nelponin kamu, harus ngabarin kamu. Nah, dia belum bisa seperti itu. Kalau TTM saja bisa, tapi dengan tanda kutip, kamu nggak bisa menyuruh dia ABCD atau tidak bisa memaksa dia seperti yang kamu harapin. Dia masih mau coba kenal dengan si A, si B, si C. Cocoknya orang yang seperti ini tuh untuk teman-teman mesra ya. Tapi tidak untuk hubungan yang intens, tidak hubungan yang berpacaran gitu. Jadi hubungan yang gak ada status, nah ini cocok banget. Kenapa? Kalau kamu bersama orang ini, pasti kamu capek sendiri. Kalian akan merasa kayak bersama tapi nggak satu tujuan. Karena apa? Tujuan dia cuman ya just TTM doang, nggak ada status, tapi kamu mengharapkan yang lebih. Artinya apa? Itu tanda-tandanya loh ya. Pay attention to the red flag. Tanda-tanda bahwasanya kalian nggak sejalan, beda tujuan, beda maksud. Dia belum bisa karena ya ada 10 of wands. Dia ingin hubungan yang gak ribet, yang gak membebani dia. Jadi dia mau hal-hal yang simple aja. Di situ ada 5 of cups. Mungkin dia masih ada rasa dia pernah mempunyai hubungan, tapi mungkin gagal dan dia merasa saat ini udah deh gak usah punya hubungan yang terlalu intens. Dia hanya mencoba untuk hubungan yang mau free aja, bebas kesana kesini aja. Tapi mungkin kamu sudah baper, sudah ngarepin hal yang lebih. Karena itu kamu merasa jadi kebingungan. Apakah dia cuman main-mainin aku, apakah dia gak ada perasaan. Padahal sebenarnya dia cuman pengen ya gak ada status. Jadi kalau dia mau dia datang, kalau enggak ya udah gitu. Jadi senang-senang nih orang aja datangnya sama kamu. Kamu gak bisa maksain dia harus ngabarin kamu. Ibaratnya kayak hubungan yang komit, yang pasti itu kan pasti punya tuntutan untuk bisa membagi waktu, membagi kayak kebersamaan. Dia selalu ngabarin kamu atau berkomunikasi atau ketemu dengan kamu, tapi orang ini tidak. Jadi kalau misalnya dia mau, ya dia minta ketemu. Tapi kalau dia nggak mau, ya kamu nggak bisa maksa. Karena ya suka-suka hatinya dia masih kan gitu. Dia juga masih mencoba untuk deketin si A, deketin si B kayak gitu. Jadi hanya untuk kalau dibawa untuk temen yang nggak ada status dia oke. Tapi kalau untuk status intens dia belum bisa. Karena orangnya belum bisa setia dengan satu orang sih menurut aku ya. Dan kamu pasti merasa lelah dengan orang seperti ini karena akan terus mengharapkan hal yang lebih tapi tidak akan dikasih hal yang pasti. Jatuhnya toxic. Ada the world di sini. Harus diakhiri hubungan seperti ini dan dimulai dengan orang yang lain. Kalau tidak kalau kamu maksudnya gini, kalau kamu tetap merespon orang ini, artinya kamu jangan berharap lebih. Biasa aja sama orang ini gitu. Itu kalau yang deket ya. Tapi kalau yang sudah pacaran atau sudah menikah, orang ini selalu saja mencari kesempatan untuk dekat dengan wanita A, B, C, D. Ketika sudah ketahuan selingkuh, kalian berantem. Dan kamu memaafkan dia. Kamu memberi kesempatan lagi. Tapi ujung-ujungnya dia melakukan hal yang sama terus. Kayak mengulang nih. The world ini adalah mengulang terus ya. Siklusnya mengulang aja. Nanti dia minta maaf. Setelah ketahuan dia minta maaf. Dia menyesali. Terus kamu memberikan maaf. Kalian baikan lagi. Tapi ujung-ujungnya berantem lagi. Karena apa? Dia balik lagi untuk selingkuh lah, bohong lah gitu ya.
Kalau kamu tanya apakah dia akan berubah, dia akan seperti itu terus. Dan hubungan ini akan seperti ini terus. Akan selalu ada perselingkuhan, kebohongan, orang ketiga, selalu begitu. Ketika kamu misalnya ibaratnya kayak kamu mergokin dia bersama orang lain, dia ketahuan selingkuh, dia menghindar. Mungkin dia pergi nggak pulang-pulang, atau dia jarang pulang, dia males di rumah, atau mungkin yang pacaran dia nyuekin kamu. Karena apa? Dia ketahuan belangnya. Tapi bukan berarti dia tidak sadar itu salahnya dia. Tapi dia tidak mau bilang aku salah. Dia sadar dia salah seperti ini. Dia suka tidak setia seperti ini, dia tahu dia salah. Ya. Dia merasa sih sebenarnya. Tapi dia tidak ingin berbicara kepada kamu, aku salah, tidak. Dia tidak seperti itu orangnya. Jadi kayak ya udah, kalau aku salah ya udah maafin lah gitu. Nah, kamu mau memaafkan orang ini? Dan sampai kapan kamu terus-terus memaafkan dan memberi kesempatan dia yang berselingkuh, tukang bohong, suka mencari orang ketiga di dalam hubungan? Sampai kapan? Ya sampai kamu bisa benar-benar bertahan. Kalau kamu nggak tahan, itu keputusan di kamu. Jangan mentok, karena di sini ada two of swords. Kamu mentok, kamu nggak bisa memutuskan, nggak bisa berpisah. Ibaratnya nggak ada keputusan apapun, nggak mau bercerai, tidak mau putus juga. Kalau yang pacaran nggak mau putus, atau kalau yang menikah tidak mau bercerai, tapi mempertahankan. Karena itu kamu selalu memberi kesempatan. Tapi akhirnya apa? Kamu yang terbebani. Batin kamu kebeban, bukannya happy, bukannya bahagia, jadinya tersakiti. Beban buat kamu. Apa kamu tidak tahu tanda-tandanya? Ya kamu jelas. Seperti aku bilang dari awal, tanda-tandanya sudah terlihat di mata kamu, tapi karena ingin mempertahankan, so ya itu tadi, selalu mengulang hal yang sama. Apakah ada perubahan dalam hubungan? Tidak. Apakah orangnya akan berubah? Tidak. Jadi di sini jangan buta. Tuh, dia menutup mata tuh, nggak bisa memberi keputusan. Padahal dia tahu sebenarnya tanda-tandanya. Sudah dia lihat, sudah banyak ketahuan mungkin. Tapi selalu memberi kesempatan kan, itu tergantung kamu intinya. Ya. Kesabaran kamu atau batas kesabaran, batas kesakitan hati kamu itu tergantung kamu. Kamu ingin menyudahin, so itu keputusan kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa memutuskan sesuatu, ya artinya hal yang terjadi itu pasti mengulang hal yang sama terus. Yang ketiga, yang memilih file ketiga ada make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Di sini tentang sebuah usaha di antara kalian berdua, bagaimana caranya untuk merubah hubungan ini. Jadi artinya bukan cuman dia aja yang harus merubah, tapi kamu juga. Ya, buat sebuah kesepakatan di antara kalian berdua untuk membuat hubungan ini jauh lebih baik, atau membuat hubungan ini ada perubahan. Yang pertama ada Eight of Pentacles, Six of Wands, Seven of Cups, the Hierophant, Ace of Pentacles, Four of Wands, Three of Pentacles, Four of Cups, ada Page of Wands sama the Lover. Oke. So kalau di sini dibilang make the effort. Gini.
Ace of Pentacles. Bagaimana cara kalian untuk membicarakan soal masa depan? Ya, tentang masa depan. Mungkin masa depan pernikahan, atau buat kalian yang berpacaran, masa depan tentang hubungan kalian. Atau untuk yang berpacaran yang ingin menikah, nah ini cocok banget. Menurut aku dia sangat-sangat antusias sekali untuk benar-benar kerja keras merubah hubungan ini jauh lebih baik. Kenapa? Di sini ada Eight of Pentacles, ada Six of Wands. Dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Di sini ada Seven of Cups. Dia ingin mewujudkan impian kalian berdua gitu loh. Cuman tidak dalam waktu yang singkat. Harus benar-benar dua-dua bekerja sama. Di sini ada Three of Pentacles. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Mungkin yang berpacaran harus bisa saling nabung, dua-dua harus serius gitu. Dua-duanya harus sama-sama nabung. Dan ingat, tidak bisa signifikan perubahan itu, tidak bisa secepat kilat kalau nabung sedikit demi sedikit untuk menikah misalnya. Itu butuh waktu juga. Dan di sini ada Page of Wands. Dia konsisten loh sama kamu. Bukan dia tidak ingin merubah hubungan kalian untuk naik level, bukan dia tidak konsisten, bukan dia tidak mencintai, tapi memang keadaan dia sudah berusaha loh untuk kamu. Dia ingin bersama loh. Ada The Lover, ada Four of Wands. Dia sangat mencintai sebenarnya. Ingin, bukan kamu aja yang menginginkan sebuah pernikahan, tapi dia juga. Dan dia berusaha untuk mewujudkan impian itu. Mungkin dia sudah minta restu dari keluarga kamu, ya. Sudah minta restu dari keluarga kedua belah pihak. Tapi ya itu tadi, finansial yang tidak mendukung. Mungkin uangnya belum terkumpul dengan signifikan. Dan aku rasa yang namanya menabung itu tidak secepat kilat. Ya, tidak secepat kilat bisa terrealisasikan. Ya, jadi artinya make the effort. Buat kedua belah pihak ini bisa sama-sama sepakat kerjasama kalau memang ingin ada perubahan dalam hubungan. Kalaupun misalnya yang menikah, ada beberapa yang menikah itu LDR. Lagi jauhan di sini. Ya, mungkin suaminya di luar kota, lagi kerja. Nah, coba untuk sama-sama memberi kepercayaan supaya hubungan ini lebih baik. Jangan ada atau jangan dikotori dengan rasa khawatir yang berlebihan. Jangan kamu terlalu cemburu dengan hal-hal yang gak pasti. Selalu mencurigai, itu menyebabkan keretakan juga dalam hubungan. Terlalu khawatir, terlalu curiga, tidak percayaan dengan pasangan, itu terlalu membuat kamu jadi masalah. Ya, yang tadinya hubungan aman sentosa tapi jadi bermasalah karena kecurigaan kamu yang tidak berdasar. Menurut aku. Jadi di sini harus ada kerjasama di antara keduanya, sama-sama membuat hubungan ini jauh lebih baik. Ya, kalau kamu ingin hubungan ini ada perubahan, naik level atau lebih meyakinkan, lebih bahagia, lebih happy, buatlah keduanya sama-sama harmonis. Ya, jangan saling menyalahkan, menyudutkan pasangan, apalagi kayak kamu yang mungkin LDR, jauh-jauhan, terus kamu kurang percaya, kurang selalu kayak mencurigai pasangan, padahal pasangan juga aman-aman sentosa, itu membuat masalah loh. Orang juga bakal ngerasa capek juga gitu kalau dicemburi terus, dicurigai terus, dituduh segala macem, padahal pasangan kamu di sana juga kerja, ya, capek kerja, mungkin dia memikirkan soal finansial, mikirin keuangan saat ini mungkin sulit, banyak hal yang harus dia tabung untuk kalian menikah contohnya.
Jadi make the effort, buat sebuah usaha di antara kedua belah pihak. Bukan dia aja yang membuat effort itu, ya, bukan cuman dia yang berusaha, tapi kamu juga. Oke, segitu aja dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kamu. Kalau kamu ingin berkonsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Sudah aku taruh syarat-syaratnya, bagaimana caranya berkonsultasi, ya. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke, see you.